Ada Oh, juga yang tadi, yang tentang diskriminasi yang kayak misalnya mereka dilarang untuk membuat tato, atribut kebudayaan dibakar. Yang melarang siapa aja? Negara sendiri. Oh wow. Ah, Yang melakukan itu tuh yang kayak ya, dihukum tuh sampai ya misalnya kayak saya sebagai penato misalnya di zaman dulu itu dicari. wow. Dicari. Oh zaman dulu. Ah, mungkin di era Soeharto. Nah mungkin kalau sanak-sanak sadonyo penasaran dengan apa yang Jibi pakai sama yang Jak pakai dari tadi, dari awal video ko dimulai, video talk show ko dimulai. Nah bisa diperkenalkan Jak yang kita pakai ko namanya apa? Yang di kepala ko. Oh. Soalnya dari tadi kan Namanya, kita cuma pakai langsung. Luat. 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 Namanya luat. Tulisannya LUAT. AT. Tapi dibacanya pakai W ya. Kayak ada W. Kayak ada W, luat ya. Iko kok tibonya apa kok maksudnya di orang Mentawai apakah dalam tradisi tertentu, dalam acara tertentu dipakai atau apa aja? Sebenarnya salah satu tradisi. Salah satu tradisi. Salah satu tradisi di Mentawai. Kalau dulu memang pakaian harian. Oh, pakaian harian. Oh, Cuman, isi. Untuk kalau ini? untuk skere, kini masih ada juga yang harian. Ada. Tapi kalau kini yang kalau misalnya di masyarakat yang biasa itu lebih ke acara. Oh, acara-acara tertentu ya. Acara-acara tertentu. Atau misalnya di pribadi yang mau misalnya mau kini kan cara nih. Iya, siap. Terus monato pakai. Oh, biar ciri khasnya tetap ada ya, Jak ya. Oh, Iko kok tibonya Iko yang versi modernnya lah ya. Atau kalau yang versi otentik aslinya Jak itu dibuat dari apa Jak yang ini? Berapa dari yang kamu tahu? Tuh ada namanya dulu semacam dari rotan. Oh, dari anyaman rotan ya. Anyaman rotan. Berarti yang bule-bulenya kan dari anyaman rotan dulu. Enggak, nya langsung mode rotan mode kosenya. Oh, lingkarannya kan langsung dari Oh, Jadi oke. tapi agak lebih besar dikit. Dan itu memang cuman dokumennya kini nggak di tangan. Oke. Memang ada dokumen yang melihatkan bahwasanya orang tuh pakai. Iko sanak-sanak Minang Lip bisa mau order aja atau Iko Ini bisa diorder juga ya. bisa deh. Oh, mantap. Jadi kalau misalnya kalau sanak-sanak pengen membeli produk Iko bisa disabui merchandise yang bisa di Bali itu menghubunginya kamu aja boleh tahu. Beli ini juga. Oh beli, oh iya sebelum masuk mungkin dijelaskan lah dulu belinya ordernya di Instagramnya mungkin atau nomor teleponnya. Mungkin bisa dilihat di Sinuruk ID. Sinuru ID itu Instagram. Instagram Sinuru ID nah Iko. Sinuru ID. Iya Iko kan ya. Oke. Jadi sana-sana yang Nio order silakan cek lalu Instagramnya Sinuru ID. Oke. Kita Nio unboxing sete kan atas izin Jak juga ada boleh kan Jak? Boleh Jak. Boleh. Jadi Iko ada nama khususnya Jak atau Baklu. apa Baklu nama. Baklu. Jadi Iko kayak tas gitu ya? Semacam iya tas. Itu dulu emang digunakan memang ya sebagaimana layaknya tas. Oke. Dan sekarang memang digunakan kayak misalnya sama skere. Itu ada beberapa benda-benda yang memang tidak boleh kita pakai kayak semacam ini. Oke. Ini nggak boleh dipakai sih? Nah, ini bisa. Oh bisa. Sampai kau udah beli Kalau itu udah yang ada ritual sih sebenarnya. Oh. Jadi nggak bisa sembarang pakai gitu. Jadi orang kok juga memakai benda-benda kok kayak misalnya kalung, moniko. Oh iya. Kaluannya pada saat memang ada ritual. Iko berarti tasnya. Tampeknya. Tas Joko satu paket dengan Joyko aja atau Mbak? Oh enggak, beda-beda. Oh beda ya? Itu dari sagu, kulit sagu. Oke, boleh mungkin ya di kita unboxing sedikit lah. Bongkar sedikit. Iya. Plastik kurang enak. Apa aja aman. Biar penonton kepo juga kan.
Nah. Oke. Oh, iko bentuk dalamannya aja ya. Ini alat tatonya Iko terbuat dari apa, Jak? dari kulit sagu. Kulit sagu. Wow. Dan itu bambu bukan? Anyaman bambu. Nggak? Iya, nyaman rotan. Oh. Nah, ini Oh, iko untuk alat-alat tato ya, Jak, ya? tato ya. Biasanya pakai jarum lah ya, Jak, ya? Ada jarumnya Ada jarumnya. Beko dipasang di ujung aja di kok, atau? sini. Lubang jarum. Oh. Di toko gitu, Jak? Kok mau kerja? Oh, nokoknya nggak pakai batu Nah, Oh, nah, kok mana kerja? batu kan. Oh, lei lambe-lambe lah ya, Jak. Oh, tergantung ya. Tergantung kulit orang-orangnya ya. Yang misalnya yang ambok kecian misalnya awak menghilangkan sisi manusia awak Oh, iya iya iya. Iya. cepat. Iya, 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 tergantung keadaan orang yang ditato lah ya. Oke, oke. Ada apa leja di dalamnya kok? Itu bagian ada dari paling, iko, Jak? ini yang paling utama sih. Oh, itu yang paling ini, utama. Isi apanya? Ah. Sini alat-alat apanya? Oh, iko bagian dari iko aja, Jak? Untuk- Enggak. Beda ya? Oh, dari iko sih. Oh, oke oke. Oh, tapi satu kesatuan sih. Satu kesatuan. Siap. Iya, jadi bisa jadi iko senjata-senjata untuk pertatuan lah ya. Pertatuan Iya, lah. perlengkapan untuk pertatuan. Perlengkapan untuk kesatuan. Oke, sip. Oke, mungkin penonton sanak-sanak yang menonton video kau sampai habis ya penasaran juga Jo bantu tato dari Jak Pito Gagai ya. Boleh mungkin kita perlihatkan ke sanak-sanak Minang Lip, Jak. Dapat ada penonton walaupun banyak, ada masalah tuh saya bantu penonton, Jak. Dah. Jadi mungkin bisa diperlihatkan, Jak, kepada sanak-sanak di rumah untuk motif tatonya. Kita udah izinkan, Jak, aman. Sip. Karena kalau dari luar kan Iko saya nampaknya, Jak. Kalau Jibi ada sih cari yang di Instagram, Jak, ya, yang di Siko ada ya, Jak, ya. Kembali lagi emang tato saya enggak sepenuhnya yang tradisional. Tradisional, oke. Ada berapa memang realis. Oh, Motif realis. Tidak masalah. Beko di Di tujuan luar saya. simbol, motif simbol. Oh, Nanti motif nampak. simbol. Oke. Beko tujuan sih Iko tradisional, Iko modern. Tapi bagi kawan-kawan yang nggak mau lihat silakan tutup mata. Ya. Tapi pada dasarnya di Mentaiko lupa ambo agi tahu jo. Dasarnya di Mentaiko sebenarnya baju. Oh. Selain baju ada identitas. Iya. Identitas Saya tata isi. letak di mana pemukimannya dulu gitu. Itu dia. Jadi walaupun nak buka baju kini kok tetap ada baju. Oh, siap. Aman. Beda semua. Awak gitar Spanyol. Awak satu lagu enggak kan? Enggak. Tidak. Oh, boleh beri tahu ke sanak-sanak Minang Lip, Jak, yang bagian tato tradisional tuh yang masih, Jak. Mungkin nampak lah. Nampak sih. Kan nampak nak. Nampak daun di kamera. Jadi kanan kau lebih dominan tradisional. Oh, yang di lengan. Kiri. Yang kiri. Oh, isi. Kiri lebih dominan tradisional, hanya yang saya bilang realis. Oh, itu beda ya, Jak, ya? Oh, iya. Memang lah konsep dari awal lah kau yang nggak terpikir di ambukan, jadi nak semua. Sebenarnya kan kau ada juga di Saboreko. Iya. Masih ada cek kau sambungan kau. Oh, itu motif apa namanya kok, Jak? Yang Kalau misalnya full tanpa ada realis kau, simbolnya kau di kecian motif lokpok. Motif lokpok. Oh, kalau itu bahasa dari bahasa Mentawainya atau Memang dari Mentawai. Emang dari Mentawainya ya? Jadi khas lokpok ini memang ada juga tempatnya. Misalnya di sebelah tengah, sebelah barat sama Talu, Siloinan sama Talu. Itu lebih ke lokpok motifnya. Kalau yang ada sih Jibi caliak yang full orang nato tuh ada aja tuh, Jak, yang tradisional yang full tatonya hampir menutupi tubuhnya tuh. Kalau yang khususnya kini yang kalangan anak muda, kawan-kawan di komunitas ada sampai di pipi. Nah, Kalau yang dari tradisional itu ada sebutan khususnya aja yang full tato. sebutan khususnya sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi
dia lebih beda dari yang belum apa kan. Itu mungkin bisa disebut lah akulturasi lah percampuran. Ya paling kalau yang misalnya dulu itu kan salah satu yang ambo temui di lapangan, kenapa belum full, kenapa yang udah full? Oh bisa di TCA yang belum full, yang udah full itu salah satu orang-orang yang kaya. Oh, I see. Karena iya. mampu gitulah. Oh, identitas lo sekali bagi mereka aja ya. Yang belum full tuh lebih mungkin belum pertama kesiapannya untuk membayar penatonya. Bukan berupa uang ya, berupa barteran. Sabu, batang durian. Oh, I see. Karena iya. Nah itu mungkin belum mampu untuk magi barteran jo orang yang panatonya. Ke depan Jak ada rencana nambah tato balik atau? Yang pastinya kalau tato mentawai memang harus dilengkapi. Karena dia keseimbangan. Oh, jadi nggak bisa kayak menuruti keinginan saja Jak ya? Cuman yang sekarang ini saya lebih karena memang turun di dunia tato tradisional itu emang harus berani kotor dulu. Karena beberapa tato juga udah masuk yang harusnya belum dimasukin. Bisa dikecian motif-motif tato Mentaiko ada jajaran urutan. Oh jadi itu mangkonya yang kebanyakan dari orang-orang Mentawai yang bertato emang pakai tato sih aja ya, yang terlihat sih jarang pakai baju gitu. Bukan artian tiap hari nggak pakai baju, nah, cuman yang terlihat di media kan. Jadi emang karena lah identitas kali kayak sama baju gitu ya Jak ya. Iya, memang identitasnya. I see. Jadi satu lagi sebenarnya masih ada tambahan itu, kayak misalnya itu kan yang dari segi harta mereka lah. Tapi ada juga yang tentang diskriminasi yang kayak misalnya mereka dilarang untuk membuat tato, atribut kebudayaan dibakar. Itu ada juga. Itu tuh sampai yang penato-penato ini istilahnya dihukum. Yang melarang siapa aja? Negara sendiri. Oh wow. Yang melakukan itu tuh? Yang kayak dihukum tuh sampai ya misalnya kayak saya sebagai penato misalnya di zaman dulu itu dicari. Dicari. Oh zaman dulu. Mungkin di era Soeharto. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu Q&A bersama followers Minang Lip. Jadi bukan beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu kita telah posting di Instastory Minang Lip untuk sanak-sanak bisa bertanya ke bintang tamu kita hari ko. Nah, jadi akhirnya banyak ternyata di luar ekspektasi kami, banyak yang menanya seputar pertatuan Mentawai ko, Jak. Nah, Kiko akhirnya dari sekian banyak pertanyaan, akhirnya kami memfilter pertanyaannya dan akhirnya dapatlah beberapa pertanyaan yang akan kita sabuin gini, oke? Pertanyaan pertama, Jak. Apakah ada sebutan khusus untuk tukang tato di Mentawai tersebut? Iko dari DZYMRD. Nah, ada sebutan khusus nggak aja untuk tukang tato di yang tradisional? Khusus untuk tukang tato di Mentawai, namanya Sipatiti. 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 Oh tadi Titi itu tato. Ya? Jadi Sipatiti. Sipatiti penatonya. Penatonya. Oh dan sebutan tuh biasanya gelar Sipatiti itu biasanya didapat memang dari orang, enggak dari orang. Oh, jadi orang lain yang menyebutnya ya Sipatiti. Imbo Sipatiti si apa lo, misalnya si Pito gitu kan. Berarti kalau ingin memperkenalkan diri, kesannya lebih kalau misalnya yang kita yang pribadi yang ngambo kini pelajari selama bergelut di tato tradisional Muta itu, kalau kita yang membilang diri kita Sipatiti itu lebih kesannya lebih mungkin maaf kata sombong. Jadi dari kata Sipatiti itu kita bisa belajar bahwa menjadi Sipatiti itu harus rendah hati, harus yang memang netral. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong gitu. Oke. Karena memang gelar itu dapat dari orang, bukan diri kita yang menyebut Sipatiti. I see. Oke. Lanjut masih dari akun yang sama DZYMRD. Pertanyaan kedua.
apakah ada perbedaan motif-motif tato bagi masyarakat Mentawai? Jadi maksudnya apakah ada perbedaannya dan nama-namanya aja? Perbedaan motif tato Mentawai pertama, kan harus mengetahui tata letak geografis Kepulauan Mentawai. Itu ada yang kini yang bisa dicari di map. Ada 3 pulau besar, Pulau Sikakap, Sipora dan Siberut. Di masing-masing kepulauan itu memiliki motif yang berbeda. Dan di Siberut lagi memiliki motif yang berbeda lagi itu. Dari misalnya yang di Siberut ada misalnya ada motif reket, motif sagulube, motif silaoinan, motif samatalu, dan beberapa motif lagi mungkin yang belum bisa disebut lagi. Yang itu yang selama ini yang saya tahu di Siberut. Misalnya kalau di luar dari Siberut kayak Sipora dan Sikakap itu beda motif sakalagat gitu kan. Sakalagan. Motif sakalagan gitu kan. Itu berbeda-beda. Manga berbeda-beda. Dasarnya emang tato Mentawai selain jadi baju itu identitas. Identitas. Sebelum adanya KTP kita udah memiliki identitas. Wih, mantap. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari m.adi_eko putra. Tato Mentawai itu lai bisa hilang atau permanen? Parah sih. Agak bari menjawabnya aja ya. Tato Mentawai itu tergantung kita. Kita mau buat yang temporary sama dengan tato yang sekarang juga. Yang modern ya? Modern. Kita mau buat temporary yang hanya seminggu atau sebulan hilangnya. Bisa juga yang permanen. Bisa aja permanen. Terkadang yang temporary kan orang membuatnya tuh, misalnya yang alun-namu membuat tato yang permanen. Atau di saat ada acara, tolong bang, istilah tato kami ada acara tentang Mentawai nih. Itu buat temporary kan, yang non permanennya. Gitu. Berarti emang tergantung keinginan yang ditato ya. Jadi misalnya si kawan namo buat tato temporary bisa. Jadi dengan motif Mentawai. Siap. Bisa hilang, bisa permanen ya. Oke, selanjutnya dari Anwar Sikumbang 195. Dari cairan apa sih tato Mentawai itu? Cairan mungkin lebih tepatnya kayak tintanya ya. Iya, tinta dari tinta tato Mentawai itu kalau disebut di bahasa Indonesia itu dari jelaga. Jelaga. Apa tuh, Jak? Jelaga itu satu kesatuan dari Kepulauan Asap. Kepulauan Asap dikerok. Terus dari misalnya dari tempurung, dari apa gitu. Itulah jelaga. Itu yang jadikan dan bahan utamanya. Itu bahan utamanya, terus dicampur dengan airnya kayak air tebu. Tebunya juga nggak boleh sembarangan. Mengado khusus tebu-tebu yang memang kadarnya memang kadar gulanya memang tinggi. Nggak asal-asalan aja. Oke, dari itu ternyata ya. Oke, selanjutnya dari Roni Juliastian Fahlevi, panjang mana namanya? Oke, apa nan membuat jatuh cinta dengan seni tato Mentawai kok? Dan apakah rasa sakit pakai tato tradisional Mentawai kok sesakit pertama kali ditato pakai tato tradisional kok, coba? Pertama yang jatuh cinta lalu. Apa yang membuat jatuh cinta dengan? Yang buat saya jatuh cinta atau terkesan tentang tato Mentawai itu, memang salah satunya kini di Mentawai bisa dikecian kayak kaum muda itu udah sangat minim. Tapi dengan adanya generasi-generasi seperti kami, saya pribadinya bisa mengedukasikan kembali bahwasanya tato Mentawai bukan sebuah kriminal ataupun hal yang tidak baik dicap di luar gitu kan. Tapi tato Mentawai ini kembali lagi adalah identitas kita. Tak perlu bertato, tapi support kalian kami tunggu gitu. Siap, mantap. Tapi emang harusnya namanya budaya lokal emang harus disupport. Kalau tanpa support orang-orang, baca udah berkembang. Jadi emang itulah yang buat saya
sampai saat ini terkesan atau cinta tentang kebudayaan. Bahwasanya bukan berbicara tentang cinta saja atau sayang dengan kebudayaan, tapi memang ini adalah identitas kami. Oh, isi. Untuk rasa sakinya yang keduanya, rasa sakinya apakah rasa sakit di tato pakai tato tradisional Mentawai? Kok rasa sakit bertamu di tato aja? Enggak ya? Lebih sakit kehilangan budaya aja. Wih, siap. Jadi kayak nggak terlalu seberapa ya daripada harus kehilangan budaya. Oke, terjawab. Pertanyaan selanjutnya, itu beberapa pertanyaan terakhir. Jangan lupa Mentawai budaya Sumatera loh gitu. Oh, iya dong, harus. Jadi bukan hanya Mentawai aja gitu. Tapi kan Mentawai terletak di Sumatera dan lebih tepatnya Sumatera Barat. Siap. Jadi walaupun kawan-kawan di luar ya Tetap harus disupport. Support harus. Oke, selanjutnya ini dari Bang _Nimus. Apakah apa sikap pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk penggiat tato tradisional Mentawai sejauh kok yang Raswan? Oh, dasar memang dari dasar dulu pernah turun kayak misalnya Ambo pernah mengikuti kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Itu memang komunal, pribadi komunitas, memang berusaha sendiri tanpa ada dari provinsi ataupun kabupaten. Kita memberanikan diri untuk muncul di permukaan. Lalu setelah itu mungkin yang kini kok adalah cie-cie dinas instansi yang terkait, kayak dinas kebudayaan yang di provinsi, khususnya di provinsi ya, itu memang support kawan-kawan kini memang mulai terasa, tapi yang konteksnya dalam instansi. Belum konteks yang di dalam misalnya langsung berbaur terhadap nih komunitas ini atau masyarakatnya gitu. Tapi ini misalnya kayak administrasi dibantu, tentang administrasi dibantu. Lebih misalnya kita ada kegiatan di luar, kita ngambil surat untuk lebih kuat lagi, itu dibantu. Lah dampaknya di Ambo. Bisa disebut dari awal emang berjuang seorang awalnya. Oke. Terakhir, pertanyaan dari netizen. Apakah banyak bule cantik di Mentawai, Ja? Iko dari abdge.g.zidane. Namanya saya ribet. Mungkin boleh dijawab aja, agak kocak pertanyaan itu terakhir. Dasarnya cantik relatif ya. Iya. Tapi kok konteksnya bule ya? Bule. Sejauh kok yang Eja nampak mungkin maybe. Maybe. Maybe ada lah ya. Saya mungkin lebih terikat sama lokal sih. Siap. Sampai sekarang bule alun ada yang bisa dikecian yang tadi mungkin masalah cantik ya. Iya. Tapi menurut saya yang namanya perempuan apapun dia tetap cantik. Siap. Bule dia soalnya kalau ganteng cowok. Iya. Tapi untuk bule ya kalau mungkin yang pertanyaannya lebih ke cantik, cantik semua. Oh iya. Cantik semua sih. Tapi kalau untuk terkhususnya dari saya, untuk di bule kurang. Kurang. Oke, siap. Jadi lebih cantik Indonesia kayaknya. Siap, cinta produk lokal aja. Iya. Oke, enggak masalah. Itu kan pandangan setiap orang beda-beda. Oke, itu tadi obrolan-obrolan yang sangat menarik dari Pito Gagai ya. Nama panggung saya Imbo ya, Ja ya. Nah, jadi sekali lagi kawan-kawan sadonyo gitu yang disampaikan oleh Pito Gagai. Bahwa kita terus saling menghargai, jangan cuma menilai dari covernya. Jadi kalau kawan-kawan tahu hal yang negatif dari Mentawai via media, itu tidak sadonya kayak itu, dan yang kayak itu cuma oknum ya. Jangan pandang sama orang terus ya, orang-orang kawan-kawan kita yang dari Mentawai terutama. Oke? Terima kasih sana-sana lah menonton sampai habis. Jangan lupa di follow tadi Instagram Pito Gagai ya, Pito_Gagai ya, Ja. Oke. Dan Instagram dari Sinuru ID dan terakhir Sita Simatoy _
Oke, sekali lagi terima kasih sana-sana minang live ala menonton sampai habis. Mohon maaf dari kami bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.